Desa Sukamurni dikenal sebagai desa paling tenang di kaki perbukitan. Sawah terbentang luas, suara burung terdengar sejak pagi, dan angin sore selalu membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Warga hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan hampir tidak pernah terjadi keributan besar. Di desa itulah Wali Paidi tinggal. Paidi bukan orang kaya, bukan pula kepala desa atau tokoh terkenal. Namun hampir semua warga menghormatinya karena sikapnya yang ramah dan ringan tangan membantu siapa saja. Jika ada atap bocor, Paidi datang membantu. Jika ada warga sakit, Paidi ikut mengantar ke pengobatan. Bahkan anak-anak kecil sering berkumpul di teras rumahnya, hanya untuk mendengar cerita lucu darinya. Pak Paidi, Pak Paidi. Cerita lagi tentang kambing yang naik pohon, teriak seorang anak kecil sore itu. Paidi tertawa sambil menggeleng. Mana ada kambing naik pohon? Ada. Kata Pak Paidi kemarin ada. Sahut anak-anak serempak. Suasana sore itu begitu hangat. Matahari mulai turun perlahan di balik bukit. Para ibu sibuk memasak di dapur. Bapak-bapak pulang dari sawah, sementara anak-anak masih bermain layang-layang di lapangan kecil dekat masjid. Namun ada satu kebiasaan aneh di desa Sukamurni yang selalu diperhatikan warga. Tidak ada anak-anak yang diizinkan bermain setelah maghrib. Begitu suara azan berkumandang, suasana desa mendadak berubah sunyi. Pintu rumah mulai ditutup. Jendela dikunci rapat. Bahkan suara obrolan warga perlahan menghilang. Awalnya Paidi mengira itu hanya tradisi biasa seperti desa-desa lain. Sampai suatu malam, ia mulai merasa ada yang berbeda. Malam itu Paidi baru pulang membantu memperbaiki pagar rumah Pak Lurah. Langit terlihat gelap meski jam belum terlalu larut. Jalan desa hanya diterangi lampu-lampu kecil yang redup tertiup angin. Saat melewati jalan dekat pohon beringin tua, langkah Paidi mendadak terhenti. Ia mendengar suara pelan dari atas pohon. Krek, krek. Paidi mengangkat kepala perlahan. Daun-daun beringin bergerak meski angin tidak terlalu kencang. Sesuatu seperti bayangan hitam tampak bergeser di antara ranting-ranting besar. Paidi menyipitkan mata. Siapa di atas sana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang kembali bergoyang perlahan. Paidi mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma burung besar, gumamnya. Namun tepat ketika ia hendak melangkah pergi, terdengar suara lain. Bukan dari atas pohon, melainkan dari belakangnya. Hei, jangan pulang terlalu malam. Suara itu lirih. Sera. Hampir seperti bisikan. Paidi langsung menoleh cepat. Tetapi jalan di belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di desa Sukamurni, Paidi merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di tengkuknya. Ia mempercepat langkah menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, istrinya, Busari, langsung membuka pintu dengan wajah cemas. Mas Paidi, kenapa baru pulang? Dari tadi saya merasa tidak tenang. Paidi mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Tadi cuma lewat pohon beringin. Mendengar itu, wajah Busari langsung berubah pucat. Mas, lain kali jangan lewat sana setelah maghrib. Paidi terdiam. Memangnya kenapa? Busari menatap jalanan gelap di luar rumah sebelum menjawab pelan. Sudah lama warga menghindari tempat itu. Katanya kadang ada yang melihat sesuatu melayang di atas pohon. Suasana mendadak sunyi. Angin malam terdengar meniup dinding bambu rumah mereka perlahan. Dan tanpa Paidi sadari, dari kejauhan, di balik gelapnya pohon beringin tua itu, sepasang mata sedang memperhatikannya dalam diam. Malam semakin larut, tetapi Wali Paidi tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan suara bisikan yang didengarnya di jalan tadi. Berkali-kali ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya perasaan lelah. Namun setiap kali angin menyentuh dinding bambu rumahnya, ia selalu teringat tatapan aneh dari arah pohon beringin. Mas belum tidur? Tanya Busari lirih. Paidi menoleh. Istrinya sedang duduk sambil merapikan selimut. Belum. Masih kepikiran tadi. Busari terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya berkata pelan. Sejak kecil saya sering dengar cerita tentang pohon itu. Paidi mengernyit. Cerita apa? Katanya,
Dulu pernah ada orang yang hilang setelah melewati jalan sana waktu maghrib. Suasana kamar langsung terasa dingin. Pak Idi tertawa kecil untuk menghilangkan rasa tegang. Ah, mungkin cuma cerita orang tua supaya anak-anak cepat pulang. Bu Sari tidak membalas. Wajahnya justru terlihat semakin khawatir. Keesokan paginya, Desa Sukamurni kembali terlihat normal seperti biasa. Anak-anak berlari di jalan kecil, para petani berangkat ke sawah, dan ibu-ibu bercengkerama di sumur desa. Namun anehnya, sejak pagi, beberapa warga mulai membicarakan hal yang sama. Semalam aku dengar suara di atap rumah. Aku juga, seperti ada yang berjalan pelan. Jangan-jangan itu lagi. Bisikan-bisikan itu mulai terdengar di warung kopi, di sawah, bahkan di depan masjid. Pak Idi mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya. Sampai siang harinya, seorang ibu muda bernama Burina datang tergesa-gesa ke rumahnya. Wajah wanita itu pucat. Napasnya terdengar tidak teratur. Pak Paidi, tolong saya. Pak Idi langsung berdiri. Ada apa, Bu? Burina memegang tangan Pak Idi dengan gemetar. Saya merasa ada yang mengikuti saya sejak 3 malam terakhir. Mendengar itu, Bu Sari langsung saling pandang dengan suaminya. Apa maksudnya mengikuti? Tanya Pak Idi hati-hati. Burina menunduk pelan. Setiap habis maghrib, saya selalu dengar suara di belakang rumah. Kadang seperti suara napas, kadang seperti ada yang memanggil nama saya. Pak Idi mencoba menenangkan. Mungkin cuma hewan malam. Tapi saya melihat bayangan. Suara Burina mulai bergetar. Bayangan itu melayang di dekat jendela. Ruangan mendadak sunyi. Burina sedang hamil 7 bulan. Selama ini ia dikenal sebagai orang yang ceria dan tidak mudah panik. Karena itulah cerita itu membuat Pak Idi mulai merasa tidak tenang. Menjelang sore, Pak Idi memutuskan mengantar Burina pulang. Rumah wanita itu berada di pinggir desa, dekat area kebun bambu yang jarang dilewati warga saat malam. Di sepanjang perjalanan, langit mulai berubah jingga keabu-abuan. Dan sekali lagi, Desa Sukamurni berubah sunyi begitu azan maghrib mulai terdengar. Pintu-pintu rumah tertutup cepat. Lampu minyak dinyalakan. Jalanan mendadak kosong. Saat Pak Idi tiba di depan rumah Burina, wanita itu tiba-tiba berhenti melangkah. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke arah pohon pisang di samping rumah. Pak Idi. Ada apa? Dengan tangan gemetar, Burina menunjuk pelan ke arah gelap di balik daun pisang. Pak Idi ikut menoleh. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, daun-daun pisang bergerak perlahan. Bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang bergeser di baliknya. Lalu terdengar suara lirih. Rina. Suara itu panjang, pelan, hampir seperti bisikan dari tenggorokan yang lemah. Burina langsung mundur sambil menahan napas. Sementara Pak Idi merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena kali ini, ia mendengar suara itu dengan jelas. Rina. Bisikan itu terdengar lagi dari balik pohon pisang. Pelan, panjang, membuat suasana maghrib yang biasanya tenang berubah mencekam. Burina langsung memegang lengan wali Pak Idi erat-erat. Pak, itu suara siapa? Pak Idi berusaha tetap tenang meski dadanya mulai terasa sesak. Ia mengambil langkah perlahan mendekati pohon pisang, sambil menajamkan pandangan ke arah gelap di balik daun-daun yang bergerak pelan. Siapa di sana? Tanyanya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik malam yang mulai terdengar bersahutan. Lalu tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat keluar dari balik pohon dan berlari cepat melewati mereka. Burina menjerit kecil kaget. Pak Idi menghela napas panjang. Ternyata cuma kucing. Namun entah mengapa, perasaannya tetap tidak tenang. Sebelum pulang, Pak Idi membantu menutup semua jendela rumah Burina. Ia juga berpesan agar wanita itu tidak keluar rumah setelah malam tiba. Kalau ada apa-apa, panggil tetangga atau kirim kabar ke rumah saya, ujar Pak Idi. Burina mengangguk pelan, meski wajahnya masih pucat. Malam itu hujan turun cukup deras. Angin bertiup kencang melewati atap-atap rumah warga. Desa Sukamurni kembali tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Tetapi tepat tengah malam,
Suara kentongan mendadak terdengar bertalu-talu dari ujung kampung. Tong, tong, tong. Warga langsung keluar rumah dengan wajah panik. Pak Idi yang baru saja terlelap segera membuka pintu. Itu suara kentongan ronda. Di kejauhan terdengar seseorang berteriak, "Pak Rahmat hilang." Pak Idi dan beberapa warga segera berlari menuju rumah Pak Rahmat, seorang lelaki tua yang tinggal sendirian dekat kebun bambu. Rumah itu sudah dipenuhi warga ketika Pak Idi tiba. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Beberapa ibu terlihat ketakutan. Dan di depan pintu rumah, Ketua RT berdiri dengan wajah tegang. "Sejak habis Isya tadi tidak ada yang melihat Pak Rahmat," katanya pelan. Pak Idi masuk ke dalam rumah. Keadaan di sana berantakan. Kursi kayu terbalik. Jendela belakang terbuka lebar. Dan di atas meja kecil dekat tempat tidur, ada secari kertas lusuh. Pak Idi mengambilnya perlahan. Tulisan di kertas itu tampak tergesa-gesa dan sedikit bergetar. "Jangan keluar setelah maghrib." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa warga saling pandang dengan wajah pucat. "Itu tulisan Pak Rahmat," bisik seseorang. Seorang ibu tua langsung menutup mulutnya sendiri. "Ya Allah, jangan-jangan cerita lama itu benar." Pak Idi menatap sekeliling rumah dengan perasaan tidak enak. Lalu matanya berhenti pada sesuatu di lantai dekat jendela belakang. Bekas lumpur. Seperti jejak sesuatu yang baru saja lewat. Namun bentuknya aneh. Bukan jejak manusia. Bukan pula jejak hewan. Pak Idi jongkok perlahan memperhatikan bekas itu. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara benturan dari atas atap rumah. Duk! Semua orang tersentak. Lalu terdengar lagi. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang sedang berjalan pelan di atas genteng. Warga mulai panik. Suara apa itu? Jangan lihat ke atas. Cepat tutup pintu. Namun sebelum siapapun bergerak, terdengar suara tawa lirih dari luar rumah. Hai, hai, hai. Suara itu samar, tipis. Tetapi cukup membuat seluruh tubuh Pak Idi membeku di tempat. Tawa itu menghilang secepat kemunculannya. Rumah Pak Rahmat mendadak sunyi. Tak ada satupun warga yang berani bergerak. Bahkan suara hujan di luar terasa seperti menjauh, seolah malam ikut menahan napas bersama mereka. Duh! Langkah di atas atap terdengar lagi. Pelan. Berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Genteng rumah bergetar kecil. Seorang pemuda ronda bernama Jaka memberanikan diri mendekat ke pintu. "Pak, mungkin ada orang di atas." "Jangan buka pintu," teriak seorang ibu tua dengan wajah panik. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Pak Idi mengangkat lampu minyak perlahan. "Kita lihat bersama-sama. Jangan sendiri." Beberapa warga mengangguk gugup. Pintu rumah dibuka pelan. Angin malam langsung menerpa wajah mereka dengan hawa dingin yang menusuk. Halaman rumah Pak Rahmat gelap gulita. Pohon bambu di belakang rumah bergoyang perlahan, mengeluarkan suara gemerisik panjang yang membuat suasana semakin mencekam. Pak Idi mengangkat lampu lebih tinggi ke arah atap. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jaka menghela napas lega. Mungkin cuma kucing. Brak! Sebuah genteng tiba-tiba jatuh dari sisi belakang rumah. Semua orang terkejut. Pak Idi langsung menoleh cepat. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Sosok hitam melintas cepat di atas pagar belakang rumah. Cepat sekali. Hampir seperti melayang. Pak Idi spontan berlari mengejar. "Hei, berhenti." Pak Idi, jangan!" teriak warga. Namun Pak Idi sudah berlari menembus hujan menuju kebun bambu di belakang rumah. Napasnya memburu. Lampu minyak di tangannya bergoyang hebat. Ia terus mengikuti bayangan hitam yang sesekali terlihat di sela batang bambu. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa lirih yang kembali terdengar. "Hai, hai, hai." Suara itu kini terdengar lebih dekat. Pak Idi menghentikan langkah. Jantungnya berdegup keras. Perlahan ia menoleh ke atas. Dan tubuhnya langsung kaku. Di antara batang-batang bambu yang tinggi, ada sesuatu sedang bertengger. Rambutnya panjang menjuntai. Matanya menyala redup di tengah gelap malam.
Sosok itu menatap Pak Idi tanpa berkedip. Lalu kepalanya bergerak pelan, terlalu pelan, dengan senyum tipis yang membuat tengkuk Pak Idi terasa dingin. Lampu minyak di tangan Pak Idi hampir terjatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa ketakutan. Namun sebelum Pak Idi sempat bergerak, sosok itu tiba-tiba melesat naik ke atas bambu dan menghilang dalam gelap. Bersamaan dengan itu, angin bertiup sangat kencang. Batang-batang bambu bergesekan keras. Krie. Pak Idi mundur perlahan sambil mencoba mengatur napasnya. Beberapa warga akhirnya menyusul membawa obor. Pak Idi. Apa yang terjadi? Pak Idi masih menatap ke arah atas bambu dengan wajah pucat. Ada sesuatu di sana, ucapnya lirih. Warga saling pandang ketakutan. Manusia? Tanya Jaka. Pak Idi terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Kalau itu manusia, kenapa matanya seperti itu? Suasana mendadak sunyi. Tak ada lagi yang berani bicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, tidak ada satupun warga desa Sukamurni yang berani keluar rumah sampai matahari terbit. Pagi itu desa terasa berbeda. Biasanya suara ayam, tawa anak-anak, dan obrolan para petani sudah terdengar sejak subuh. Namun kini, suasana desa Sukamurni justru dipenuhi bisikan pelan dan tatapan cemas dari balik jendela rumah. Orang-orang mulai takut. Berita tentang sosok bermata menyala di kebun bambu menyebar sangat cepat. Pak Idi melihat sendiri. Katanya melayang di atas bambu. Jangan-jangan itu benar-benar Kuyang. Nama itu mulai terdengar di mana-mana. Kuyang. Makhluk yang selama ini hanya dianggap cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun kini, tidak ada yang benar-benar berani menertawakannya lagi. Di rumahnya, Pak Idi duduk termenung di teras sambil memandangi langit mendung. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan sosok di atas bambu terus muncul di pikirannya. Bu Sari datang membawa teh hangat. Mas, sebaiknya jangan keluar malam dulu. Pak Idi menghela napas panjang. Kalau semua orang takut, siapa yang akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi? Bu Sari terdiam. Belum sempat percakapan mereka berlanjut, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. Pak Idi. Pak Idi. Ternyata Jaka datang tergesa-gesa dengan wajah panik. Ada kejadian lagi. Pak Idi langsung berdiri. Di mana? Rumah Bu Ratna. Katanya semalaman ada suara orang berjalan di atas genteng. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Bu Ratna. Wanita parubaya itu terlihat sangat ketakutan. Matanya sembab seperti tidak tidur semalaman. Saya dengar jelas. Pak, katanya gemetar. Langkahnya pelan sekali, muter-muter di atas rumah. Apakah ada yang melihat? Tanya Pak Idi. Bu Ratna menggeleng cepat. Tidak berani buka pintu. Seorang tetangga ikut menyela. Bukan cuma Bu Ratna. Tadi malam saya juga dengar suara yang sama. Rumah saya juga, sahut warga lain. Mendadak suasana menjadi ramai. Ternyata bukan satu rumah saja. Semakin banyak warga mengaku mendengar langkah misterius di atas atap rumah mereka setiap habis maghrib. Pak Idi mulai merasa ada sesuatu yang sengaja mengelilingi desa saat malam tiba. Ia lalu memeriksa halaman belakang rumah Bu Ratna. Tanah masih basah sisa hujan semalam. Dan lagi-lagi, ia menemukan bekas aneh di dekat dinding rumah. Seperti jejak panjang yang menyeret. Pak Idi jongkok memperhatikan dengan serius. Namun tiba-tiba Bu Ratna berteriak dari dalam rumah. Pak Idi. Pak Idi segera masuk. Wajah Bu Ratna tampak pucat sambil menunjuk langit-langit rumah. Dengar. Semua orang langsung diam. Awalnya tidak terdengar apa-apa. Lalu, krek. Suara pelan muncul dari atas plafon. Krek, krek. Seperti ada sesuatu sedang bergerak perlahan. Padahal hari masih siang. Warga mulai mundur ketakutan. Jangan-jangan masih ada di atas. Jaka menelan ludah. Pak, kita cek. Pak Idi menatap langit-langit rumah cukup lama. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara benturan keras dari atap. Brak! Semua orang menjerit kaget. Lalu tepat setelah itu, suara tawa lirih kembali terdengar. Hai, hai,
Hai. Kali ini, suara itu terdengar tepat di atas kepala mereka. Hai, hai, hai. Tawa tipis itu menggema pelan dari atas plafon rumah Bu Ratna. Semua warga langsung mundur menjauh. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka sambil membaca doa pelan. Jaka bahkan sampai menjatuhkan bambu yang sejak tadi dipegangnya karena terlalu gugup. Pak Idi mengangkat wajah perlahan ke arah langit-langit rumah. Krek. Suara gesekan terdengar lagi. Seperti ada sesuatu yang merayap tepat di atas mereka. Semua keluar dulu, ujar Pak Idi tegas. Tak perlu disuruh 2 kali. Warga langsung berhamburan keluar rumah. Bu Ratna hampir menangis ketakutan saat Bu Sari membantunya berjalan keluar. Kini hanya tinggal Pak Idi dan Jaka di dalam rumah. Pak, yakin mau tetap di sini? Bisik Jaka. Pak Idi menatap ke atas. Kalau kita terus lari, kita tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang datang ke desa ini. Jaka menelan ludah pelan. Tiba-tiba, do! Sesuatu seperti melompat di atas genteng. Lalu suara itu bergerak cepat ke sisi belakang rumah. Pak Idi langsung berlari keluar diikuti Jaka. Mereka mengitari rumah menuju halaman belakang. Namun sesampainya di sana, tidak ada siapa-siapa. Hanya jemuran yang bergoyang pelan tertiup angin. Dan di dekat sumur tua belakang rumah, ada ember yang terjatuh sendiri. Jaka mulai gemetar. Pak, saya tidak suka ini. Pak Idi melangkah perlahan mendekati sumur. Air di dalamnya tampak beriak kecil, padahal angin tidak terlalu kuat. Lalu, biur. Seperti ada sesuatu baru saja masuk ke dalam air. Pak Idi dan Jaka langsung saling pandang. Siapa di sana? Teriak Pak Idi. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah berlari dari arah kebun belakang. Jaka spontan menunjuk. Itu, ada orang. Seseorang tampak berlari cepat di balik pepohonan. Tanpa berpikir panjang, Jaka langsung mengejar. Jaka, tunggu, teriak Pak Idi. Namun pemuda itu sudah terlanjur masuk ke area kebun yang gelap. Pak Idi segera menyusul. Mereka terus berlari melewati semak dan pohon bambu, hingga suara langkah itu tiba-tiba menghilang. Sunyi. Sangat sunyi. Pak Idi mulai panik. Jaka? Tidak ada jawaban. Jaka. Angin bertiup dingin melewati pepohonan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara Jaka berteriak. Pak Idi. Pak Idi langsung berlari menuju sumber suara. Dan ketika ia tiba di dekat pohon besar di tengah kebun, ia menemukan Jaka terduduk lemas di tanah. Wajah pemuda itu pucat pasi. Matanya menatap kosong ke atas pohon. Jaka. Pak Idi mengguncang bahunya. Apa yang kau lihat? Tubuh Jaka gemetar hebat. Dengan napas tersengal, ia berbisik pelan. Dia, ada di atas saya tadi. Pak Idi perlahan mengangkat pandangan ke atas pohon. Daun-daunnya masih bergerak. Seolah sesuatu baru saja melompat pergi. Dia bukan manusia. Pak, suara Jaka makin lemah. Matanya menatap saya dari dekat. Tiba-tiba tubuh Jaka limbung. Pak Idi cepat menahannya sebelum jatuh. Jaka. Pemuda itu mulai menggigil aneh. Kulit wajahnya tampak pucat. Napasnya pendek-pendek seperti kelelahan berat. Pak Idi semakin panik. Ia segera meminta bantuan warga untuk membawa Jaka pulang. Namun malam harinya, keadaan Jaka justru semakin memburuk. Ia terus mengigau sambil menunjuk ke arah jendela kamarnya. Dan setiap kali lampu dimatikan, ia selalu berteriak ketakutan. Jangan biarkan dia masuk. Dia ada di atap. Dia melihat saya. Suara Jaka terdengar lirih dan bergetar di dalam kamar yang remang-remang. Tubuh pemuda itu terus menggigil meski beberapa selimut sudah menutupi badannya. Keringat dingin membasahi dahinya, sementara matanya menatap kosong ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Ibu Jaka menangis di sudut ruangan. Anak saya kenapa, Pak Idi? Pak Idi tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam sambil memperhatikan keadaan Jaka. Ada sesuatu yang aneh. Sejak kembali dari kebun tadi sore, kondisi pemuda itu memburuk sangat cepat. Bahkan tabib desa pun tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Badannya tidak panas, kata tabib itu pelan. Tapi tenaganya seperti terus hilang.
Ucapan itu membuat suasana rumah semakin mencekam. Tiba-tiba, krek. Semua orang langsung menoleh ke arah atap. Suara itu muncul lagi. Pelan. Berjalan perlahan di atas genteng rumah Jaka. Ibu Jaka langsung memeluk anaknya sambil gemetar. Jangan datang lagi. Tolong. Pak Idi mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa desa mereka benar-benar sedang diteror sesuatu yang bukan manusia biasa. Malam itu Pak Idi pulang dengan pikiran kacau. Sepanjang jalan ia terus memikirkan satu nama yang sejak kemarin mulai dibisikkan warga. Kuyang. Makhluk yang selama ini hanya dianggap dongeng lama. Namun semakin ia mencoba menolak percaya, semakin banyak kejadian yang mengarah ke sana. Keesokan paginya, Pak Idi memutuskan menemui seseorang yang paling dituakan di desa Sukamurni. Namanya Mbah Wiryo. Orang-orang bilang, Mbah Wiryo sudah tinggal di desa itu bahkan sebelum jalan utama dibangun. Ia jarang keluar rumah dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di gubuk kecil dekat tepi hutan. Saat Pak Idi tiba, lelaki tua itu sedang duduk sambil menjemur daun-daun obat. Mbah Wiryo langsung menatap Pak Idi seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Kau akhirnya datang juga, ucapnya pelan. Pak Idi terdiam sesaat. Mbah sudah dengar soal kejadian di desa. Mbah Wiryo mengangguk kecil. Bukan cuma dengar, aku sudah menunggu tanda-tanda ini sejak lama. Angin pagi berembus perlahan melewati pepohonan tua di sekitar gubuk. Pak Idi duduk perlahan di depan lelaki tua itu. Mbah, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam daun kering lalu memasukkannya ke dalam tungku kecil, hingga aroma pahit memenuhi udara. Setelah itu, ia berkata pelan. Dulu, puluhan tahun lalu, desa ini pernah mengalami kejadian yang sama. Pak Idi langsung fokus mendengarkan. Setiap habis maghrib, lanjut Mbah Wiryo, warga mendengar suara langkah di atap. Ada yang melihat bayangan melayang di pohon. Dan orang-orang mulai jatuh sakit tanpa sebab. Pak Idi menelan ludah. Mbah pernah melihat makhluk itu. Lelaki tua itu perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah serius. Bukan hanya melihat, katanya lirih. Aku pernah kehilangan keluarga karena kemunculannya. Suasana mendadak sunyi. Burung-burung di sekitar hutan tiba-tiba terbang berhamburan dari pepohonan. Mbah Wiryo lalu melanjutkan dengan suara rendah. Makhluk itu tidak datang dari luar desa. Pak Idi mengernyit. Maksud Mbah? Mbah Wiryo menatap lurus ke mata Pak Idi. Kadang, kuyang hidup di tengah warga. Menyamar seperti manusia biasa. Jantung Pak Idi langsung berdegup keras. Dan yang paling berbahaya, lanjut Mbah Wiryo. Dia biasanya mengincar orang-orang tertentu sebelum menunjukkan dirinya. Pak Idi langsung teringat Jaka. Juga Burina. Dan pesan terakhir Pak Rahmat. Namun sebelum Pak Idi sempat bertanya lagi, Mbah Wiryo mendadak memalingkan wajah ke arah hutan belakang gubuk. Wajah tuanya perlahan menegang. Dia datang lagi, bisiknya. Pak Idi ikut menoleh. Daun-daun pohon di tepi hutan bergerak perlahan. Padahal angin sudah berhenti sejak tadi. Daun-daun di tepi hutan terus bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari balik gelap pepohonan. Pak Idi menatap lekat ke arah sana. Mbah, ada seseorang di situ, bisiknya. Namun Mbah Wiryo justru perlahan berdiri sambil mengambil tongkat kayunya. Jangan mendekat, katanya tegas. Kalau itu benar dia, kita tidak boleh memancingnya siang ini. Pak Idi merasa tengkuknya kembali dingin. Untuk beberapa detik, suasana di sekitar gubuk terasa begitu sunyi. Bahkan suara burung pun mendadak hilang. Lalu, krek. Sebuah ranting patah dari arah hutan. Pak Idi spontan melangkah maju, tetapi Mbah Wiryo langsung menahan lengannya. Sudah kubilang jangan. Tatapan lelaki tua itu terlihat sangat serius. Makhluk itu suka mempermainkan rasa penasaran manusia. Pak Idi akhirnya mengalah, meski pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Tak lama kemudian, gerakan di balik pepohonan berhenti begitu saja. Hutan kembali sunyi. Namun sebelum Pak Idi pulang, Mbah Wiryo memberikan satu pesan yang membuatnya semakin gelisah. Mulai sekarang, ucap lelaki tua itu pelan. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Pak Idi mengernyit.
Maksud Mbah Kuyang tidak selalu muncul sebagai sosok menyeramkan, jawabnya. Kadang dia memakai wajah orang yang paling dipercaya warga. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Idi sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di desa, suasana justru semakin kacau. Sekelompok warga terlihat berkumpul di depan rumah Pak Lurah sambil berbicara tegang. Ada apa? Tanya Pak Idi. Seorang warga langsung mendekat. Pak Idi, semalam Bu Rina katanya melihat bayangan di belakang rumah lagi. Lalu, dan pagi tadi, ditemukan sesuatu di dekat jendelanya. Pak Idi langsung menuju rumah Bu Rina. Wanita itu terlihat semakin pucat. Suaminya berdiri di dekat pintu dengan wajah penuh cemas. Di bawah jendela kamar, Pak Idi melihat beberapa helai rambut panjang tersangkut di kayu jendela. Rambut itu sangat panjang. Tidak biasa. Bu Rina menggenggam selimut erat-erat. Semalam saya mendengar suara orang memanggil dari luar. Pak Idi mencoba menenangkan. Suara siapa? Wanita itu menunduk. Suaranya mirip seseorang yang saya kenal. Semua orang langsung saling pandang. Apa maksudnya? Tanya Pak Idi pelan. Bu Rina terlihat ragu-ragu. Saya takut salah dengar. Tolong ceritakan. Wanita itu menarik napas panjang sebelum berbisik. Suaranya mirip Bu Marni. Ruangan langsung hening. Bu Marni adalah salah satu warga yang paling dihormati di desa. Ia dikenal ramah, suka membantu ibu-ibu hamil, dan sering mengantarkan makanan ke rumah warga yang sakit. Tidak mungkin, gumam salah seorang tetangga. Namun wajah Bu Rina terlihat benar-benar ketakutan. Saya kenal suara itu, katanya pelan. Dia memanggil nama saya dari luar jendela. Pak Idi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sore harinya, ia diam-diam memperhatikan rumah Bu Marni yang berada tidak jauh dari kebun bambu. Rumah itu tampak biasa saja. Tenang. Terlalu tenang. Namun ketika matahari mulai tenggelam, Pak Idi melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Pintu rumah Bu Marni terbuka perlahan. Lalu wanita itu keluar sendirian sambil membawa lentera kecil. Anehnya, ia berjalan menuju arah hutan. Sendirian. Saat maghrib mulai tiba, Pak Idi langsung mengikuti dari kejauhan. Langkah Bu Marni sangat pelan. Sesekali wanita itu menoleh ke kanan dan kiri seperti memastikan tidak ada yang melihat. Jantung Pak Idi mulai berdegup lebih cepat. Dan ketika Bu Marni tiba di dekat pohon beringin tua, wanita itu mendadak berhenti. Lalu perlahan mengangkat wajahnya ke atas pohon. Seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang berada di sana. Wali Pak Idi segera bersembunyi di balik semak dekat jalan kecil menuju pohon beringin. Napasnya ditahan pelan agar tidak terdengar. Langit maghrib semakin gelap. Cahaya lentera di tangan Bu Marni bergerak perlahan tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di tanah. Pak Idi mencoba mendengar apa yang sedang dikatakan wanita itu. Namun suara Bu Marni terlalu lirih. Yang terdengar justru suara dedaunan di atas pohon beringin. Krek, krek. Seperti ada sesuatu yang berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Pak Idi perlahan mengangkat pandangan ke atas. Dan saat itulah, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara ranting-ranting pohon. Sangat cepat. Hampir seperti melayang. Pak Idi refleks melangkah mundur. Namun tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering. Krak! Bu Marni langsung menoleh cepat. Siapa di sana? Suaranya terdengar tajam. Pak Idi terdiam. Beberapa detik suasana menjadi sangat menegangkan. Lalu tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lentera Bu Marni padam seketika. Total gelap. Dan di tengah gelap itu, terdengar suara tawa lirih dari atas pohon. Hai, hai, hai. Tubuh Pak Idi langsung menegang. Namun ketika ia kembali melihat ke arah Bu Marni, wanita itu sudah tidak ada. Bu Marni, panggil Pak Idi pelan. Tidak ada jawaban. Padahal beberapa detik sebelumnya wanita itu masih berdiri tepat di bawah pohon. Pak Idi segera menyalakan kembali lampu minyak kecil yang dibawanya. Ia mencari ke sekitar pohon beringin. Kosong. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada suara. Hanya daun-daun beringin yang masih bergerak perlahan. Malam itu Pak Idi pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Dan keesokan harinya,
Desa Sukamurni mulai berubah. Rumor tentang Kuyang semakin menyebar. Warga mulai saling curiga satu sama lain. Ada yang menuduh tetangganya sering keluar malam. Ada yang mulai menutup pintu lebih awal, bahkan sebelum maghrib. Anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah. Warung kopi yang biasanya ramai kini dipenuhi bisikan penuh ketakutan. Katanya Kuyang bisa menyamar jadi siapa saja. Jangan-jangan selama ini dia tinggal dekat kita. Aku dengar semalam Bu Marni keluar menuju hutan. Nama Bu Marni mulai dibicarakan warga. Meski belum ada bukti, rasa takut membuat semua orang mudah curiga. Saat Pak Idi melewati jalan desa, beberapa warga langsung menghampirinya. Pak Idi, Bapak lihat sendiri kan semalam. Benarkah Bu Marni terlibat? Pak Idi menggeleng cepat. Jangan menuduh sembarangan. Tapi warga sudah resah. Kalau bukan dia, lalu siapa? Pak Idi tidak bisa menjawab. Karena ia sendiri belum mengerti apa yang sebenarnya dilihatnya semalam. Sore harinya, suasana desa semakin tegang ketika terdengar kabar baru. Bu Marni tidak ada di rumah sejak pagi. Tetangganya mengaku rumah wanita itu kosong. Pintu terkunci dari luar. Dan yang paling membuat warga takut. Di belakang rumah Bu Marni ditemukan jejak aneh menuju arah hutan bambu. Malamnya, hujan kembali turun deras. Petir sesekali menyambar langit desa Sukamurni. Pak Idi duduk termenung di rumah sambil memikirkan semua kejadian beberapa hari terakhir. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu rumahnya perlahan. Bu Sari langsung menegang. Malam begini siapa? Pak Idi mengambil lampu minyak lalu berjalan menuju pintu. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pelan. Tidak terburu-buru. Namun entah mengapa terdengar sangat menyeramkan. Pak Idi membuka pintu perlahan. Dan jantungnya langsung berdegup keras. Karena di depan rumahnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya satu benda tergantung di pagar bambu. Lentera milik Bu Marni. Cahaya kecil dari lampu minyak di tangan, Pak Idi bergetar tertiup angin malam. Lentera tua itu masih basah oleh air hujan, seolah baru saja diletakkan beberapa saat lalu. Bu Sari menutup mulutnya sendiri. Itu, bukannya yang dibawa Bu Marni semalam. Pak Idi mengangguk pelan. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia perlahan mengambil lentera itu dari pagar. Di bagian pegangan bambunya terdapat kain kecil berwarna merah, yang memang sering dipakai Bu Marni untuk mengikat lentera miliknya. Tidak mungkin salah. Namun yang membuat Pak Idi semakin gelisah. Ada lumpur menempel di bagian bawah lentera. Lumpur hitam pekat seperti berasal dari area hutan belakang desa. Siapa yang menaruh ini? Bisik Bu Sari. Pak Idi menatap jalanan gelap di depan rumahnya. Kosong. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan. Tetapi entah kenapa, ia merasa ada seseorang sedang memperhatikan rumah mereka dari kejauhan. Malam itu Pak Idi tidak tidur. Ia terus memikirkan hilangnya Bu Marni dan semua kejadian aneh yang terjadi sejak kemunculan pesan terakhir Pak Rahmat. Dan menjelang subuh, ia mengambil keputusan. Aku harus pergi ke hutan bambu, katanya pelan. Bu Sari langsung panik. Mas jangan sendirian. Kalau kita terus menunggu, desa ini akan semakin kacau. Keesokan paginya, Pak Idi mengajak Jaka dan dua warga lain menuju area hutan belakang desa. Meski kondisi Jaka belum benar-benar pulih, pemuda itu bersikeras ikut. Saya mau tahu apa yang sebenarnya saya lihat malam itu, ucapnya pelan. Perjalanan menuju hutan terasa sunyi. Tidak seperti biasanya, hampir tidak ada suara burung terdengar di sekitar pepohonan bambu. Tanah masih lembab sisa hujan semalam. Dan semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak jejak aneh terlihat di tanah. Jejak panjang seperti sesuatu yang diseret. Kadang menghilang. Lalu muncul lagi beberapa meter di depan. Jaka mulai gelisah. Pak, jejak ini menuju ke dalam hutan. Pak Idi mengangguk. Mereka terus mengikuti jejak itu, hingga tiba di area yang jarang dilewati warga. Pepohonan di sana tumbuh sangat rapat. Udara terasa dingin meski matahari sudah cukup tinggi. Tiba-tiba salah satu warga berhenti mendadak. Pak Paidi. Ada apa? Pria itu menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di balik semak-semak tua.
Terlihat sebuah gubuk kecil yang hampir tertutup akar dan tanaman liar. Bangunannya tampak sangat tua. Atapnya miring. Dinding kayunya hitam dan lembab. Seolah sudah lama ditinggalkan. Namun anehnya, di depan pintu gubuk itu terdapat beberapa bunga segar yang belum layu. Jaka menelan ludah. Masih ada yang datang ke sini. Pak Idi melangkah perlahan mendekati gubuk. Pintu kayunya sedikit terbuka. Kriet. Saat didorong perlahan, aroma aneh langsung keluar dari dalam ruangan. Bukan bau busuk, tetapi bau rempah dan asap yang sangat pekat. Ruangan itu gelap. Hanya ada sedikit cahaya masuk dari celah dinding. Dan di tengah ruangan, terdapat susunan lilin kecil yang belum lama padam. Pak Idi memperhatikan sekeliling dengan jantung berdebar. Di sudut ruangan ada kain hitam panjang. Di dekat dinding terdapat mangkuk-mangkuk tanah liat. Dan tepat di atas meja kayu tua, ada foto usang desa Sukamurni puluhan tahun lalu. Namun mata Pak Idi langsung tertuju pada satu hal yang membuat napasnya tercekat. Di foto itu, ada wajah muda Mbah Wiryo. Dan berdiri tepat di sampingnya, Bu Marni. Pak Idi membeku menatap foto usang itu. Wajah Mbah Wiryo terlihat jauh lebih muda, sementara Bu Marni tampak berdiri di sampingnya sambil tersenyum tipis ke arah kamera. Foto itu terlihat sangat tua, mungkin diambil puluhan tahun lalu. Namun yang membuat Pak Idi merinding, penampilan Bu Marni di foto itu hampir tidak berubah dengan wajahnya sekarang. "Pak," bisik Jaka pelan. "Itu benar Bu Marni?" Pak Idi tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan mengambil foto tersebut. Di bagian bawah bingkai kayu terdapat tulisan yang mulai pudar. Syukuran Desa Sukamurni, 32 tahun lalu. Jantung Pak Idi berdetak makin keras. Bagaimana mungkin? Gumam salah satu warga. Kalau ini 30 tahun lalu, kenapa wajah Bu Marni masih sama? Suasana di dalam gubuk mendadak terasa semakin dingin. Tiba-tiba, krek. Suara ranting patah terdengar dari luar. Semua langsung menoleh ke arah pintu. Jaka memegang lengan Pak Idi erat. Ada orang. Langkah pelan terdengar mengitari gubuk. Sekali. Dua kali. Seolah seseorang sedang berjalan memutari mereka. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa lirih. "Hai, hai, hai." Jaka langsung mundur ketakutan. Itu suara yang sama. Pak Idi mencoba tetap tenang meski tengkuknya terasa dingin. Ia segera mengajak semua keluar dari gubuk. Namun sesampainya di luar, tidak ada siapa-siapa. Hutan kembali sunyi. Hanya kabut tipis mulai turun di antara pepohonan bambu. Pak Idi menggenggam foto tua itu kuat-kuat. Kini ia semakin yakin bahwa semua kejadian di desa berhubungan dengan masa lalu yang disembunyikan. Malam harinya, warga berkumpul di balai desa. Ketakutan mereka sudah mencapai puncaknya. Beberapa orang bahkan meminta agar desa dikosongkan sementara. Kita tidak bisa tinggal seperti ini. Setiap malam suara itu datang lagi. Anak-anak sudah tidak berani tidur sendiri. Pak Idi berdiri di depan warga sambil mencoba menenangkan suasana. Kita harus tetap tenang. Namun sebelum ia melanjutkan bicara, seorang warga tiba-tiba menunjuk ke arah luar balai desa. "Itu apa?" Semua orang menoleh. Di luar, di dekat pohon besar depan balai desa, tampak sesosok bayangan berdiri diam. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan matanya terlihat menyala samar dalam gelap. Beberapa warga langsung berteriak panik. "Itu dia!" Lampu-lampu minyak bergoyang karena orang-orang mulai berebut mundur. Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri memandang balai desa. Pak Idi mengepalkan tangan. Lalu dengan suara tegas berkata, "Kita tidak bisa terus ketakutan." Ia menoleh pada Mbah Wiryo yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan. "Mbah, apa yang harus kita lakukan?" Semua mata langsung tertuju pada lelaki tua itu. Mbah Wiryo perlahan berdiri. Wajahnya terlihat sangat serius. "Kita harus mengadakan doa dan ritual perlindungan malam ini juga," katanya pelan. "Kalau tidak, gangguan ini akan semakin kuat." Warga langsung setuju. Malam itu juga, seluruh warga berkumpul di balai desa sambil membawa lampu dan doa masing-masing. Suasana terasa sangat tegang. Angin malam bertiup dingin melewati halaman desa.
Mbah Wiryo mulai memimpin ritual perlindungan. Asap dupa perlahan memenuhi ruangan. Semua warga menundukkan kepala sambil berdoa. Awalnya suasana terasa tenang. Namun beberapa menit kemudian, lampu minyak mulai berkedip sendiri. Satu persatu padam. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Pintu balai desa terbanting keras. Brak! Warga menjerit panik. Lalu terdengar suara langkah di atas atap. Duk, duk, duk. Semakin cepat. Semakin keras. Dan tepat ketika Mbah Wiryo mencoba melanjutkan doa, suara perempuan tertawa menggema di seluruh balai desa. Hai, hai, hai. Asap dupa tiba-tiba berputar liar. Lilin-lilin padam bersamaan. Ruangan langsung gelap total. Dan di tengah kepanikan warga, terdengar suara Mbah Wiryo berteriak untuk pertama kalinya. Semua keluar. Ritual ini gagal. Suara Mbah Wiryo menggema keras di tengah balai desa yang gelap gulita. Warga langsung panik. Anak-anak menangis. Beberapa ibu berteriak memanggil keluarganya masing-masing. Sementara suara langkah di atas atap semakin keras, seolah sesuatu sedang berlari mengelilingi balai desa. Duk! 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 Pak Idi segera membantu warga keluar satu persatu. Jangan dorong-dorongan, teriaknya. Angin malam bertiup sangat dingin. Lampu-lampu minyak di luar bergoyang liar, membuat bayangan pepohonan bergerak menyeramkan di tanah. Lalu tiba-tiba, brak! Salah satu jendela balai desa terbuka sendiri. Warga kembali menjerit. Dan di sela-sela jendela yang terbuka itu, Pak Idi melihat sesosok wajah sedang memperhatikan mereka dari luar. Wajah pucat. Rambut panjang menutupi sebagian mata. Namun sebelum Pak Idi bisa melihat lebih jelas, sosok itu menghilang. Malam itu seluruh warga memilih berkumpul di rumah masing-masing dan tidak ada yang berani keluar lagi. Desa Sukamurni benar-benar berubah menjadi desa yang dipenuhi ketakutan. Sementara itu, Pak Idi tidak bisa berhenti memikirkan foto tua di gubuk hutan. Ia akhirnya memutuskan menemui Mbah Wiryo sekali lagi sebelum fajar tiba. Lelaki tua itu tampak jauh lebih lemah malam ini. Wajahnya pucat. Tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu gubuk. Mbah, kata Pak Idi pelan. Ritual tadi kenapa bisa gagal? Mbah Wiryo duduk perlahan. Karena dia sudah terlalu kuat. Pak Idi menatap tajam. Siapa sebenarnya dia? Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Suara jangkrik malam terdengar samar dari luar. Lalu akhirnya, Mbah Wiryo berkata dengan suara rendah. Aku sudah lama menyembunyikan ini dari warga. Pak Idi langsung fokus mendengarkan. 30 tahun lalu, lanjutnya, Desa Sukamurni pernah hampir hancur karena teror yang sama. Pak Idi mengepalkan tangan. Dan saat itu, ada seseorang yang mencoba menggunakan ilmu terlarang agar tetap muda dan panjang umur. Suasana mendadak terasa semakin berat. Mbah tahu siapa orang itu. Mbah Wiryo perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tampak penuh penyesalan. Bu Marni. Jantung Pak Idi seperti berhenti sesaat. Tidak mungkin, bisiknya. Dulu dia bukan orang jahat, ujar Mbah Wiryo. Dia hanya takut kehilangan keluarganya, takut menjadi tua, lalu salah memilih jalan. Pak Idi mencoba mencerna semua penjelasan itu. Jadi selama ini, ya, potong Mbah Wiryo pelan. Dia hidup di tengah warga seperti manusia biasa. Pak Idi mundur perlahan. Pikirannya kacau. Bu Marni selama ini dikenal baik, ramah, dan suka membantu warga. Tidak ada yang pernah mencurigainya. Namun sekarang semuanya mulai masuk akal. Suara yang didengar Bu Rina, lentera di depan rumahnya, dan hilangnya Bu Marni setelah malam di pohon beringin. Tapi, kenapa sekarang semua ini muncul lagi? Tanya Pak Idi. Mbah Wiryo menunduk dalam. Karena sesuatu telah membangunkannya kembali. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin. Pintu gubuk berderit pelan sendiri. Kriet. Pak Idi refleks menoleh. Dan di luar gubuk, di antara gelap pepohonan, ada seseorang berdiri diam sambil menatap mereka. Rambut panjangnya bergerak perlahan tertiup angin. Senyumnya terlihat tipis dalam cahaya bulan. Dan kali ini, Pak Idi mengenali wajah itu dengan jelas.
Bu Marni. Wanita itu berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya pucat terkena cahaya bulan. Rambut panjangnya bergerak perlahan tertiup angin malam. Namun yang membuat Paidi sulit bergerak adalah tatapan mata Bu Marni. Kosong. Dingin. Seolah bukan lagi tatapan manusia yang selama ini dikenalnya. Bu Marni, bisik Paidi pelan. Mbah Wiryo langsung berdiri dengan wajah tegang. Jangan dekati dia. Namun sebelum Paidi sempat melangkah, Bu Marni tersenyum tipis. Lalu perlahan mundur ke dalam gelap hutan. Kabut tipis bergerak menutupi tubuhnya. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang. Paidi spontan ingin mengejar, tetapi Mbah Wiryo menahan bahunya kuat-kuat. Kau belum siap, katanya tegas. Tapi itu benar Bu Marni. Yang kau lihat belum tentu sepenuhnya manusia lagi. Kalimat itu membuat dada Paidi terasa semakin berat. Malam semakin larut. Paidi akhirnya pulang dengan pikiran yang kacau. Sepanjang jalan menuju rumah, ia merasa seperti terus diawasi. Sesekali terdengar suara dedaunan bergerak di belakangnya. Namun setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat tiba di rumah, Bu Sari langsung menyambut dengan cemas. Mas dari mana saja? Saya khawatir sekali. Paidi duduk lemas di kursi bambu. Ia menceritakan semuanya. Tentang foto lama. Tentang pengakuan Mbah Wiryo. Dan tentang Bu Marni yang dilihatnya di depan gubuk. Bu Sari langsung pucat. Jadi, semua cerita warga itu benar. Paidi mengusap wajahnya pelan. Saya juga berharap ini cuma mimpi. Malam itu hujan kembali turun. Namun berbeda dari biasanya. Paidi tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Bu Marni selalu muncul di pikirannya. Hingga sekitar tengah malam. Toh! Suara kecil terdengar dari jendela kamar. Paidi membuka mata perlahan. Tok! Tok! Suara itu terdengar lagi. Pelan. Seperti ada kuku yang mengetuk kayu jendela. Bu Sari langsung memegang lengan suaminya erat. Mas! Jangan buka. Paidi menelan ludah. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu kini terdengar lebih cepat. Paidi memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela. Dan napasnya langsung tertahan. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman rumah yang gelap terkena hujan. Paidi menghela napas lega. Namun tepat saat ia hendak menutup kembali tirai, sebuah suara terdengar sangat dekat di telinganya. Paidi. Tubuhnya langsung kaku. Suara itu bukan datang dari luar rumah, melainkan dari atas plafon kamar. Krek, krek. Sesuatu mulai bergerak perlahan di atas atap rumahnya. Bu Sari langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Sementara Paidi berdiri membeku. Lalu terdengar suara Bu Marni berbisik lirih dari atas rumah. Kau terlalu jauh mencari tahu. Lampu minyak di kamar mendadak padam. Gelap langsung memenuhi ruangan. Dan di tengah gelap itu, terdengar suara tawa pelan yang semakin dekat. Hai, hai, hai. Bu Sari langsung memeluk anak mereka yang masih tertidur di sudut kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Sementara Paidi berdiri kaku dalam gelap. Krek. Suara di atas plafon bergerak perlahan dari satu sisi ke sisi lain. Seolah sesuatu sedang merayap tepat di atas kepala mereka. Lalu terdengar bisikan lirih lagi. Berhenti mencari tahu. Paidi mengepalkan tangan. Meski ketakutan, kali ini ia tidak mundur. Kenapa kau meneror warga? Teriaknya ke arah atap. Kalau memang ini Bu Marni, tunjukkan dirimu. Suasana mendadak sunyi. Tak ada lagi suara langkah. Tak ada lagi tawa. Hanya suara hujan di luar rumah. Beberapa detik kemudian. Brak! Jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin masuk begitu kuat, hingga lampu minyak yang hampir menyala kembali padam total. Bu Sari menjerit kecil. Dan di balik jendela yang terbuka, Paidi melihat sesosok bayangan berdiri di halaman rumahnya. Rambut panjang. Gaun putih lusuh. Wajah pucat yang menatap lurus ke arahnya. Itu dia, bisik Bu Sari ketakutan. Namun sebelum Paidi melangkah mendekat, bayangan itu perlahan mundur ke gelap malam. Lalu menghilang bersama hujan.
Malam itu tidak ada lagi gangguan. Tetapi ketakutan di hati Pak Idi justru semakin besar. Keesokan paginya, kabar baru kembali mengguncang desa Sukamurni. Beberapa warga mengaku melihat Bu Marni berkeliaran dekat sungai saat menjelang subuh. Yang lain bersumpah mendengar suara perempuan menangis di dekat pohon beringin. Dan yang paling membuat keadaan semakin kacau. Mulai ada warga yang meminta Bu Marni dicari dan diusir dari desa. Kalau benar dia penyebab semua ini, kita tidak bisa diam. Kita harus tangkap dia. Desa ini sudah tidak aman. Suasana balai desa kembali dipenuhi ketegangan. Pak Idi berdiri di tengah warga dengan wajah serius. Ia tahu keadaan semakin sulit dikendalikan. Jika rasa takut terus membesar, warga bisa bertindak nekat. Namun di sisi lain, ia juga mulai sadar bahwa Mbah Wiryo mungkin masih menyembunyikan sesuatu. Sore harinya, Pak Idi kembali menemui lelaki tua itu. "Mbah," katanya tegas. "Apa sebenarnya yang belum Mbah ceritakan?" Mbah Wiryo terdiam cukup lama. Tatapannya terlihat berat. Lalu perlahan ia berkata, "Bu Marni dulu pernah mencoba berhenti." Pak Idi mengernyit. Dia menyesal. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Bertahun-tahun dia hidup menyembunyikan dirinya. Membantu warga. Menolong orang sakit. Itu caranya menebus kesalahan masa lalu. Pak Idi terdiam. Lalu kenapa sekarang semua kembali terjadi? Mbah Wiryo memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Karena ada tempat yang kembali dibuka. Pak Idi langsung teringat gubuk tua di hutan. Itu sarangnya. Bukan sekadar tempat persembunyian, jawab Mbah Wiryo lirih. Itu tempat yang mengikat semua ilmu lama yang pernah digunakan. Suasana menjadi sangat sunyi. Mbah tahu cara menghentikannya. Lelaki tua itu perlahan mengangguk. Ada satu cara. Pak Idi langsung mendekat. Apa itu? Namun jawaban Mbah Wiryo justru membuat wajah Pak Idi berubah. Kebenaran harus dibuka di depan seluruh warga. Pak Idi terdiam. Maksud Mbah? Semua rahasia masa lalu desa ini harus diungkap, jawabnya pelan. Termasuk siapa saja yang dulu ikut menyembunyikan keberadaan Bu Marni. Jantung Pak Idi berdegup keras. Karena ia sadar, jika semua itu dibuka, bukan hanya Bu Marni yang akan dihancurkan warga. Nama Mbah Wiryo dan banyak orang tua desa akan ikut terseret dalam kemarahan warga Sukamurni. Wali Pak Idi berjalan pulang dengan langkah berat. Langit sore tampak gelap meski matahari belum benar-benar tenggelam. Angin dingin berembus melewati jalan desa yang kini selalu sepi menjelang maghrib. Pikiran Pak Idi kacau. Selama ini warga percaya bahwa mereka hanya korban teror makhluk misterius. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Ada rahasia lama yang sengaja disembunyikan. Dan jika semuanya terbuka, desa Sukamurni bisa kehilangan kepercayaan satu sama lain selamanya. Sesampainya di rumah, Bu Sari langsung menyadari wajah suaminya berbeda. Ada apa lagi, Mas? Pak Idi duduk perlahan. Saya harus mengatakan semuanya ke warga. Bu Sari terdiam. Mbah Wiryo bilang hanya itu cara menghentikan semua ini. Kalau warga marah bagaimana? Pak Idi menatap keluar jendela. Langit mulai berubah jingga gelap. Kalau saya diam, ketakutan mereka akan semakin besar. Malam itu, kabar tentang pertemuan mendadak di balai desa segera menyebar ke seluruh kampung. Meski ketakutan, warga tetap datang. Balai desa penuh dengan wajah-wajah cemas. Lampu minyak tergantung di setiap sudut ruangan, tetapi suasana tetap terasa suram. Pak Idi berdiri di depan semua orang. Sementara Mbah Wiryo duduk diam di belakangnya dengan wajah tertunduk. Saudara-saudara, suara Pak Idi terdengar berat. Malam ini saya akan mengatakan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Warga langsung saling pandang. Beberapa mulai berbisik gelisah. Pak Idi menarik napas panjang. Semua kejadian yang terjadi di desa ini berhubungan dengan masa lalu. Suasana mendadak sunyi. Lalu perlahan, Pak Idi menceritakan semuanya. Tentang gubuk tua di hutan. Tentang foto puluhan tahun lalu. Tentang Bu Marni. Dan tentang rahasia yang selama ini disimpan para tetua desa demi menjaga ketenangan kampung. Semakin lama Pak Idi berbicara, wajah warga semakin berubah.
Ada yang terkejut. Ada yang tidak percaya. Ada pula yang mulai marah. Jadi selama ini kalian tahu, teriak salah seorang warga. Kami hanya ingin melindungi desa, jawab Mbah Wiryo pelan. Melindungi? Sahut warga lain. Sekarang lihat apa yang terjadi. Suasana balai desa mulai ricuh. Beberapa orang berdiri sambil menunjuk ke arah Mbah Wiryo. Namun tiba-tiba, brak! Pintu balai desa terbuka keras sendiri. Angin dingin langsung masuk menerpa seluruh ruangan. Lampu minyak bergoyang hebat. Dan dalam sekejap, suasana menjadi hening. Karena di depan pintu balai desa, ada seorang wanita berdiri diam. Gaunnya basah terkena hujan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Namun semua warga langsung mengenalinya. Bu Marni. Beberapa warga mundur ketakutan. Yang lain membeku di tempat. Bu Marni perlahan mengangkat wajahnya. Matanya terlihat penuh kesedihan. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Suaranya lirih. Pak Idi menatapnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok menyeramkan. Melainkan seorang wanita tua yang tampak sangat lelah menyimpan rahasia selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba, duk! Suara keras terdengar dari atas atap balai desa. Semua orang tersentak. Lalu suara langkah itu kembali muncul. Lebih cepat. Lebih berat. Duk! 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 Wajah Bu Marni langsung berubah panik. Tidak, bisiknya pelan. Pak Idi mengernyit. Apa maksudnya? Bu Marni menatap ke atas dengan napas gemetar. Lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh warga merinding. Itu bukan aku. Suasana balai desa langsung berubah kacau. Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. Apa maksudmu bukan kamu? Teriak seseorang. Bu Marni mundur perlahan dari pintu. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang nyata. Selama ini warga selalu mengira dialah sumber semua teror. Namun kini, wanita itu justru terlihat seperti seseorang yang sedang dikejar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Duk! 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 Suara langkah di atas atap semakin keras. Lampu minyak mulai berkedip sendiri. Angin dingin berputar di dalam balai desa. Lalu, terdengar suara tawa panjang dari atas bangunan. Hai, hai, hai. Namun kali ini suaranya berbeda. Lebih berat, lebih dalam, dan jauh lebih menyeramkan. Bu Marni langsung memejamkan mata. Dia sudah bangun sepenuhnya. Pak Idi melangkah mendekat. Siapa dia sebenarnya? Wanita itu menatap Pak Idi dengan mata berkaca-kaca. Ilmu yang dulu kupakai tidak pernah benar-benar hilang, katanya lirih. Semua ketakutan, semua rahasia, semua rasa marah warga, membangunkannya kembali. Mbah Wiryo berdiri perlahan. Jadi selama ini yang datang ke desa. Bu Marni mengangguk lemah. Bukan lagi manusia. Tiba-tiba, brak! Sebagian atap balai desa bergetar keras. Beberapa warga menjerit panik. Anak-anak menangis ketakutan. Pak Idi segera mengambil keputusan. Kita tidak bisa diam di sini. Lalu bagaimana? Tanya warga panik. Bu Marni menatap ke arah hutan gelap di balik desa. Dia harus dihentikan di tempat semuanya dimulai. Pak Idi langsung teringat gubuk tua di tengah hutan bambu. Malam itu juga, Pak Idi, Mbah Wiryo, Bu Marni, dan beberapa warga yang paling berani memutuskan pergi menuju hutan. Hujan rintik kembali turun. Obor-obor kecil menyala di tangan warga. Perjalanan terasa sangat menegangkan. Tidak ada yang banyak bicara. Semakin dekat ke hutan, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai turun di antara batang bambu. Dan sesampainya di dekat gubuk tua, mereka semua langsung berhenti. Karena tempat itu sudah berubah. Lilin-lilin kecil menyala sendiri di sekitar gubuk. Daun-daun bambu bergerak meski angin hampir tidak ada. Dan dari arah atas pohon, terdengar suara napas panjang. Pak Idi mengangkat obor perlahan. Lalu matanya membesar. Di atas pohon bambu tertinggi, ada sosok hitam sedang bertengger sambil menunduk memandang mereka. Rambutnya menjuntai panjang. Matanya menyala redup. Dan senyumnya perlahan melebar. Beberapa warga langsung mundur ketakutan.
Itu dia. Namun Bu Marni justru melangkah maju. Air matanya jatuh perlahan. Semua ini salahku, bisiknya. Pak Idi menatapnya. Sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Mbah Wiryo mulai memimpin doa pelan. Warga lain ikut merapat sambil memegang obor mereka erat-erat. Sementara sosok di atas bambu mulai bergerak perlahan turun. Krek, krek. Suara batang bambu bergesekan membuat suasana semakin menegangkan. Dan tepat saat sosok itu hampir mencapai tanah, Bu Marni tiba-tiba berteriak keras. Pak Idi, tutup pintu gubuk sekarang. Pak Idi langsung menoleh. Pintu gubuk tua yang sejak tadi terbuka, kini mengeluarkan cahaya merah samar dari dalamnya. Wali Pak Idi langsung berlari menuju gubuk tua di tengah hujan yang semakin deras. Angin berputar liar di sekitar hutan bambu. Sementara di belakangnya, warga mulai panik ketika sosok hitam itu turun semakin dekat dari batang bambu tertinggi. Cepat, Pak Paidi, teriak Jaka. Langkah Pak Idi terasa berat. Semakin dekat ke pintu gubuk, udara di sekitarnya semakin dingin. Cahaya merah dari dalam ruangan berdenyut pelan seperti bernapas. Dan bersamaan dengan itu, suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Jangan tutup. Biarkan terbuka. Semua akan selesai. Pak Idi memejamkan mata sejenak. Ia tahu suara-suara itu hanya mencoba melemahkan keberaniannya. Di belakangnya, Mbah Wiryo dan warga terus membaca doa bersama. Cahaya obor bergoyang tertiup angin malam. Sementara Bu Marni berdiri menghadap sosok hitam yang kini sudah mencapai tanah. Wanita itu menangis. Aku yang memulai semua ini. Suaranya bergetar. Biarkan ini berakhir malam ini juga. Sosok hitam itu perlahan mendekat padanya. Tawanya menggema pelan di antara bambu-bambu. Hai, hai, hai. Namun Bu Marni tidak mundur. Untuk pertama kalinya sejak semua teror dimulai, ia menghadapi ketakutannya sendiri. Sementara itu, Pak Idi akhirnya tiba di depan pintu gubuk. Saat ia mengintip ke dalam, matanya langsung membesar. Di tengah ruangan terdapat lingkaran tua penuh simbol yang mulai menyala merah. Asap tipis berputar di atas lantai kayu. Dan di sudut ruangan, terdapat foto-foto warga desa yang sudah menguning dimakan usia. Seolah tempat itu menyimpan semua ketakutan dan rahasia selama puluhan tahun. Cahaya merah semakin terang. Lantai gubuk mulai bergetar kecil. Pak Idi menggenggam pintu kayu kuat-kuat. Namun tepat sebelum menutupnya, ia mendengar suara Bu Marni berteriak dari luar. Sekarang, Pak Idi. Tanpa ragu lagi, Pak Idi mendorong pintu gubuk sekuat tenaga. Brak! Pintu kayu tua itu tertutup keras. Dan dalam sekejap, angin besar berputar di seluruh hutan. Obor warga hampir padam. Batang-batang bambu bergoyang hebat. Sosok hitam itu mengeluarkan suara panjang yang menggema ke seluruh hutan. Lalu perlahan, cahaya merah dari dalam gubuk mulai meredup. Tawa menyeramkan itu melemah. Kabut tipis di sekitar hutan mulai menghilang. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, suasana menjadi benar-benar sunyi. Hujan perlahan berhenti. Warga berdiri diam sambil menahan napas. Pak Idi menoleh perlahan ke arah tempat Bu Marni berdiri. Namun wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya lentera kecil miliknya di atas tanah basah. Mbah Wiryo memejamkan mata dalam. Dia memilih mengakhiri semuanya. Tak ada seorang pun berbicara. Malam terasa begitu tenang. Beberapa saat kemudian, langit mulai berubah terang. Fajar perlahan muncul di balik perbukitan desa Sukamurni. Dan setelah sekian lama diliputi ketakutan, untuk pertama kalinya, suara burung pagi kembali terdengar di desa itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe Har Vlog.